Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome to the English class. This time we are going to discuss about topics of paragraphs. Bismillahirrahmanirrahim. What is a paragraph? Here are two groups of sentences that look like paragraphs. Berikut ini ada dua kelompok kalimat yang kelihatan seperti paragraf. In the Trobriand Island, people do not celebrate birthdays. Di Pulau Trobriand, orang-orang tidak merayakan hari lahir. When a boy is about 14 or 15, he moves out of his parents' house. Ketika seorang anak laki-laki mulai menginjak umur 14 atau 15 tahun, dia keluar dari rumah orang tuanya. Each canoe takes about 18 months to make. Masing-masing kano dibuat dalam waktu 18 bulan. Boys and girls may live together for periods of days, weeks, or months. Laki-laki dan perempuan boleh tinggal bersama dalam waktu beberapa hari, minggu, ataupun bulan. Most islanders have no idea when they were born or how old they are. Mayoritas penduduk tidak mengetahui kapan mereka dilahirkan atau berapa usia mereka. That way, they have a chance to find out if they are the right people for each other. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apakah mereka orang yang tepat untuk masing-masing. When it is finally finished, it is named and special ceremonies are held to give it magic powers. Jika kegiatan itu sudah selesai, maka dia diberi nama dan upacara tertentu diadakan untuk memberikan kekuatan magic. This is also about the age that he begins to work on his own garden. Ini juga mengenai umur di mana dia bisa mulai bekerja di kebunnya sendiri. Is this a paragraph? Apakah ini merupakan sebuah paragraf? Let's compare it with the second group of sentences. Mari kita bandingkan dengan kelompok kalimat yang kedua. In the Trobriand Island, the yam is an important food and important part of the culture. Di Kepulauan Trobriand, ubi merupakan makanan penting dan juga bagian penting dari kebudayaan. Every village has a yam house with a giant 4-foot yam hanging from the ceiling. Setiap desa memiliki rumah ubi dengan sebuah ubi raksasa berukuran 4 kaki yang menggantung dari langit-langit. It represents well-being for the village, life, and strength for the people. Itu menggambarkan kesejahteraan untuk desa, kehidupan, dan juga kekuatan bagi masyarakatnya. Villagers take great pride in their gardens, especially their yam plants. Penduduk desa merasa sangat bangga sekali dengan kebunnya, terutama tanaman ubi mereka. The yam harvest is one of the high points of the year and also the focus for many traditions. Panen ubi merupakan puncak dari kegiatan tahunan dan juga merupakan fokus dari banyak tradisi. For example, the harvest is always carried out by women. Contohnya, panen selalu dibawa oleh wanita. When they are bringing the yams in front of the garden all together, no man is supposed to meet them. Ketika mereka membawa ubi dari kebun bersama-sama, seharusnya tidak ada pria yang menemui mereka. Any man they meet will be chased, attacked, and treated as a fool. Pria manapun yang mereka ketemui akan mereka kejar, serang, dan juga diperlakukan seperti orang yang bodoh. Is this a paragraph? Apakah ini sebuah paragraf? What is the difference between example A and B? Apakah perbedaan dari contoh A dan B? A paragraph is a group of sentences that are all about the same thing. Sebuah paragraf merupakan kelompok kalimat yang membicarakan hal yang sama. That is, they all have the same topic, yaitu mereka membicarakan topik yang sama. Example A is not a paragraph because the sentences are about several aspects of life in the Trobriand Island. Contoh A bukan merupakan paragraf karena kalimat-kalimatnya membicarakan beberapa aspek dari kehidupan di Pulau Trobriand. Together, the sentences make no sense. Bila digabungkan, kalimat-kalimat tersebut tidak masuk akal. Example B is a paragraph. Contoh yang B adalah sebuah paragraf. Because all the sentences are about the same aspect of life. Karena semua kalimatnya membahas aspek kehidupan yang sama. It is about yam in the Trobriand Islands, yaitu mengenai ubi di Pulau Trobriand. Now we continue the discussion. It is about recognizing the topic of a paragraph. Sekarang kita lanjutkan pembahasannya. Kali ini mengenai bagaimana mengenali sebuah topik dalam paragraf. When you read a paragraph, you should always ask yourself. Ketika kamu membaca sebuah paragraf, kamu harus selalu menanya diri kamu sendiri. What is this about? Tentang apa ini?
That question will lead you to the topic of paragraph. Pertanyaan itu akan membawamu kepada topik dari sebuah paragraf. The topic of paragraph tells you what it is about. Topik dari paragraf itu akan memberitahumu mengenai apakah paragraf tersebut. Let's take a look at the following example. Mari kita lihat contoh berikut ini. What is the paragraph about? Tentang apakah paragraf berikut ini? Mexico City is a popular place for tourists. Kota Meksiko adalah tempat yang terkenal untuk para turis. Every year, thousands of people go to Mexico City. Setiap tahun, ribuan orang pergi ke kota Meksiko. They visit the old and beautiful buildings in this city. Mereka mengunjungi bangunan tua dan indah di kota ini. In the museum, they learn about the history of Mexico. Di dalam museum, mereka mempelajari mengenai sejarah Meksiko. And in the restaurants, they enjoy the spicy and delicious Mexican food. Dan di restoran, mereka menikmati makanan Meksiko yang lezat dan pedas. What is the topic? Apakah topik dari teks di atas? Apakah A. Mexican food? Or B. Mexico? Ataukah B. Mexico? Or C. Mexico City? Atau C. Kota Meksiko? Which one is the right answer? The right answer is C. Mexico City. It tells what the paragraph is about. Dia menceritakan mengenai apakah paragraf tersebut. Mexican food is too specific. Kalau dijawab dengan kata Mexican food atau makanan Meksiko itu terlalu spesifik. It is only one part of the paragraph. Itu hanya menjadi bagian dari paragraf tersebut. Mexico is too general. Kalau jawabannya Meksiko itu terlalu umum. It includes many ideas that are not in the paragraph. Dia meliputi banyak hal yang tidak berada di paragraf tersebut. That is our topic today. See you again later with different topic. May it bring manfaat and barokah. Bye for now and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.